Bab 2436. Di saat yang sama, sebuah helikopter telah meninggalkan daerah perkotaan dan bergegas menuju daerah pegunungan di luar kota. Di pesawat, Ishak melaporkan kepada Charlie, "Tuan, target masih 10 km jauhnya dari kita dalam garis lurus. Karena mobil mereka hanya dapat berjalan di belokan di pegunungan, kami seharusnya dapat segera menyusul." Charlie mengangguk, dan berkata, "Saya punya satu pertanyaan lagi yang tidak saya mengerti." Ishak buru-buru bertanya, "Tuan, apa masalahnya?" Charlie berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Shred tinggalkan." Dia membuat langkah besar. "Saya percaya bahwa meskipun tidak ada polisi yang mengejarnya, tetapi setiap persimpangan di depan seharusnya ada penyergapan polisi. Tidak peduli seberapa mahal Rolls-Royce yang dikendarainya, itu tidak lebih dari sebuah mobil. Dalam hal ini, dia tidak bisa melarikan diri bahkan dengan sayapnya." "Iya." Ishak mengangguk dan berkata setuju, mungkin Shred gangster ini tidak ingin melarikan diri sama sekali. Dia awalnya adalah penjahat kelas A yang dicari. Jika tertangkap, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri, jadi lebih baik menjalani kehidupan orang tuanya sendiri, dapatkan tunjangan menetap dari keluarga Su untuk istri, anak, dan cucunya. Charlie mendecakkan bibirnya, "Apa yang Anda maksud adalah bahwa Shred telah melaporkan tekadnya untuk mati, dan dia tidak siap untuk melarikan diri hidup-hidup, bukan?" "Iya." Ishak berkata, "Saya pikir kemungkinan ini adalah yang terbesar." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika dia benar-benar akan mati, maka dia tidak harus menghabiskan banyak uang untuk melakukan permainan seperti itu. Dia hanya perlu menemukan alasan di paviliun harta karun dan memperlakukan Leona sebagai dan hanya membunuh para sandera, jadi mengapa repot-repot membiarkan Rolls-Royce berjalan di sini tanpa henti?" Ishak berpikir sejenak, apakah dia akan melakukan set drama lengkap? Apakah itu perlu? Charlie berkata dengan ringan, dia akan segera mati, dan akan ada begitu banyak adegan sebelum kematian. Apa gunanya? Jika dia hanya ingin membingungkan penonton dan membiarkan semua orang tidak curiga bahwa keluarga Su terlibat dalam pembunuhan begitu banyak sandera di paviliun, hanya sedikit dari moncongnya dapat membunuh Leona, dan semua orang tidak akan meragukannya. Ishak bertanya, "Tuan, apa maksudmu Shred memiliki cara untuk melarikan diri?" Charlie mencibir, "Aku masih tidak yakin apakah Shred benar-benar punya cara untuk melarikan diri, tapi yang bisa kupastikan adalah jika keluarga Su yang menjanjikan bantuan untuk melarikan diri, maka keluarga Su tidak akan membiarkannya hidup." Ishak buru-buru bertanya, "Tuan, jika Anda berkata demikian, maka keluarga Su harus siap untuk membunuh Shred?" "Iya." Charlie mengangguk ringan dan berkata, "Menurutku dari sudut pandang perilaku keluarga Su, mereka pasti akan menghindari malam dan mimpi, jadi mereka pasti akan menyelesaikan Shred secepat mungkin dalam jarak yang wajar." Ishak berpikir sejenak, dan berkata, "Tempat yang akan dipilih keluarga Su seharusnya adalah bagian jalan pegunungan ini tanpa jalan keluar." Charlie bersenandung, dan berkata, "Percepat, kunci mereka secepat mungkin." "Oke Tuan." Setelah beberapa menit terbang dengan helikopter, Ishak menunjuk ke sebuah mobil hitam di jalan secara diagonal di depan dan berkata, "Tuan, kunci mobil itu." "Itu mobil hitam di bawah." Charlie menunduk dan melirik, dan dia menemukan Rolls-Royce milik Ishak. Namun, karena ketinggiannya, Rolls-Royce tampak tidak sebesar kuku jari. Saat ini, Ishak bertanya kepadanya, "Tuan, haruskah kita turun untuk menyusul?" Charlie melambaikan tangannya, "Tidak. Agar tidak mengejutkan ular, ikuti dia dari kejauhan untuk mengamati." Bab 2437. Saat ini, Shred tidak tahu bahwa Charlie telah menguncinya dengan kuat dari langit. Sambil mengemudi dengan saksama, dia menatap navigasi dari waktu ke waktu. Navigasi menunjukkan jarak, terowongan yang dijadwalkan, dan di sanalah, kurang dari 5 km. Kecepatan saat ini sekitar 180 km per jam, dan hanya butuh 2 menit untuk sampai di tujuan. Memikirkan hal ini, Shred sangat bersemangat sehingga dia tidak tahan. Saat terowongan semakin dekat dan dekat, dia menjadi lebih bersemangat, tidak bisa tidak menginjak pedal gas lebih dalam dan kecepatan mobil naik sedikit lebih cepat. Saat dia mendekati terowongan, dia melihat bahwa di sisi kanan jalan di depan, ada sejumlah truk yang relatif lambat berjalan satu demi satu. Dia melirik plat nomor dan merasa lebih lega. 2 truk di depan adalah yang diatur oleh keluarga Su.
Kedua mobil ini melaju di jalan dengan kecepatan rendah, hanya untuk menentukan waktu untuk mencapai terowongan berdasarkan lokasi seret. Karena menurut rencana keluarga Su, setelah kendaraan seret memasuki terowongan, kedua kendaraan itu akan bertabrakan di belakangnya, di pintu masuk terowongan. Dengan cara ini, dua buah truk saling bertabrakan, yang dapat langsung memblokir jalan di jalan dua jalur tersebut, dan kendaraan di belakang akan macet sehingga tidak mungkin untuk beberapa saat untuk melaju. Dengan cara ini, seret akan memenangkan cukup waktu. Kendaraan yang dikemudikan oleh seret segera melampaui kedua truk tersebut. Saat ini, hanya tersisa 1 kilometer di pintu masuk terowongan. Seret mengurus truk di belakangnya, karena dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak truk yang ada di belakangnya, jika dua mobil terdepan bertabrakan, mereka akan diblokir di belakangnya. Saat itu, jalan raya ini akan sepenuhnya terputus. Namun, ketika seret sudah memasukkan mobilnya ke dalam terowongan, kedua truk di depan tidak bermaksud untuk menimbulkan kecelakaan. Sebaliknya, mereka semua mulai mempercepat dalam sekejap, mempercepat dan bergegas ke dalam terowongan. Saat kedua truk memasuki terowongan, beberapa kendaraan di belakang dua truk tiba-tiba bertabrakan di pintu masuk terowongan, dan seluruh jalan langsung diblokir oleh mobil-mobil yang jatuh. Keluarga Su siap membunuh orang. Kedua truk ini berakselerasi terus-menerus, yang masing-masing memuat puluhan ton barang, dan kelembamannya cukup besar untuk menghancurkan mobil keluarga manapun. Di pintu keluar terowongan ini, dua truk menghalangi jalan. Dengan cara ini, seret Rolls-Royce menjadi kaleng berisi daging manusia yang dikelilingi oleh 4 truk. Tanpa jalan masuk dan mundur, Rolls-Royce ini hanya punya satu ujung, yaitu ditabrak oleh 2 truk besar hingga menjadi tumpukan besi tua. Pada saat itu, orang yang berada di dalam mobil tidak akan pernah selamat. Seret akan mati, dan kedua penculiknya juga. Bab 2438. Pada saat yang sama, Charlie berada di helikopter dan melihat mobil itu memasuki terowongan. Dia juga melihat 2 truk di belakang mengikuti. Kemudian, dia melihat beberapa mobil bertabrakan di pintu masuk terowongan. Sekilas Charlie bisa tahu bahwa mobil-mobil ini sengaja menabrak satu sama lain. Jadi dia segera berkata kepada Ishak, truk-truk ini seharusnya menutup jalan. Saya pikir mereka akan melakukan ini di terowongan ini. Segera pergi ke sisi lain terowongan. Ishak tidak berani ragu-ragu dan berseru, "Oke Tuan Muda. Ayo turun ke ketinggian dan langsung terjun." Saat ini, seret Inte Tunnel tiba-tiba menemukan bahwa jalan di depan diblokir oleh 2 truk kontainer yang diparkir berdampingan. Dia segera menyadari bahwa waktunya telah tiba. Karena menurut rencana, dia seharusnya membunuh Leona dan Ziu di dalam mobil di sini, dan kemudian keluarga Su akan menyamarkan mereka berdua saat mereka membuka pintu dari mobil berkecepatan tinggi dan jatuh sampai mati. Adapun seret sendiri, dia dan kendaraan akan dimuat ke truk kontainer dan dibawa pergi. Dengan cara ini, dunia luar akan mengira bahwa ibu dan putrinya meninggal ketika mereka melompat keluar dari mobil dalam upaya melarikan diri, sementara seret sendiri melanjutkan dan melarikan diri. Jadi, seret memperlambat kendaraan hingga berhenti, mengangkat pistolnya dan berbalik, dan berkata kepada Leona dan Ziu, ibu dan anak perempuan yang duduk di belakang mobil, "Maaf, 2 wanita cantik, saya ingin mengirim Anda pergi jalan bersama." "Apa?" Leona berkata dengan panik, "Keluarga sudah datang untukku, tapi itu tidak ada hubungannya dengan putriku. Tolong biarkan putriku pergi." Ziu juga panik, dan berseru, "Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku dan biarkan ibuku pergi." Seret mengerutkan kening karena heran, dan memandang Leona dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah keluarga Su? Apakah Anda mendapatkan informasi sebelumnya?" Ziu buru-buru berkata, "Pasti ada kesalahpahaman di sini. Nama keluarga saya Su dan saya berasal dari keluarga Su. Pelindung keluarga Su saat ini adalah kakekku. Keluarga Su tidak bisa membunuhku. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Beberapa kesalahpahaman, saya mohon Anda untuk menelepon dan mengkonfirmasi dengan mereka." Seret mencibir dan berkata, "Saya sudah memastikannya sejak lama. Yang mereka inginkan adalah nyawa Anda berdua. Anda sangat diperlukan, jadi Anda tidak perlu menjadi perantara satu sama lain. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Aku tidak bisa menjatuhkan kalian." Sambil berkata demikian, seret menunjuk kedua truk kontainer yang menghalangi jalan di depan, dan berkata sambil tersenyum, "Dan Anda tidak perlu mencoba membuka pintu dan melarikan diri.
Orang-orang ini telah dipersiapkan untuk apapun. Mereka akan mendapatkan nyawa Anda. Kalian berdua jatuh ke tanganku, setidaknya aku bisa memberimu yang bahagia, tapi jika kamu jatuh ke tangan mereka, kurasa mereka akan memperlakukanmu secara langsung seperti boling daging dewasa, menyebabkan otakmu meledak dengan kematian yang mengerikan. Ketika Xiu mendengar ini, dia menangis dan kehilangan suaranya. Bu, mengapa ayah dan kakek melakukan ini? Leona memeluk Xiu, menahan air matanya, tersedak dan berkata, Xiu, maafkan aku, Bu, ibumu yang membawakan ini untukmu. Seret mengarahkan senjatanya ke arah Leona dan berkata dengan ringan, orang berambut putih seharusnya tidak dikirim ke orang berambut hitam, jadi aku salah kamu dan lanjutkan. Leona tahu bahwa dia pasti dalam bahaya kali ini, dia hanya merasa sangat kasihan pada putrinya, dan penuh rasa bersalah untuknya. Pada saat ini, dia telah menerima takdirnya, mengusap kepala Xiu, menangis dan berkata, Xiu, maafkan aku, maafkan aku. Jangan salahkan ibu. Xiu juga menangis sedih dan berkata, Bu, aku tidak menyalahkanmu. Seret tidak bisa menahan nafas, oh, sayang sekali membunuh dua wanita cantik seperti itu, tapi aku tidak punya cara untuk bertahan. Aku hanya bisa membiarkan kalian berdua mati demi kelangsungan hidupku sendiri. Dengan itu, dia siap menarik pelatuk untuk membunuh Leona lebih dulu. Tetapi pada saat ini, dia berbalik untuk melihat kursi belakang, dan tiba-tiba melalui kaca belakang, dia melihat dua kelompok bayangan gelap datang dengan cepat. Dia melirik dengan saksama dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru, FCK. Apa yang sedang terjadi? Apa mereka tidak tahu kalau keduanya menghalangi jalan di belakang? Mengapa mereka berdua terburu-buru? Bab 2439. Seret dengan jelas melihat bahwa dua bayangan hitam yang bergegas tepat di belakang Rolls-Royce adalah truk yang seharusnya menyebabkan kecelakaan mobil di pintu masuk terowongan dan menutup persimpangan. Kedua mobil ini cepat, dan mereka mengemudi berdampingan, sepenuhnya memenuhi seluruh jalan. Sekarang setelah mereka semakin dekat dan semakin dekat dengan Rolls-Royce yang dikendarai sendiri, tidak ada niat untuk berhenti. Seret terkejut dengan ini. Bagaimanapun, dia adalah orang dengan rasa anti pengintaian yang kuat, jadi dia segera menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi. Dia berpikir dengan gugup di dalam hatinya, sebelum ini, semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh saya dan keluarga Su. Termasuk aku ditemukan oleh polisi, termasuk aku dikejar ke Treasure Pavilion, termasuk aku menyandera wanita dan gadis itu, dan bahkan termasuk aku membawa mereka berdua untuk melarikan diri. Semuanya berjalan sesuai rencana awal. Namun, hanya dua truk di depan kami yang mengalami penyimpangan besar dari rencana awal. Mereka berdua, seharusnya tidak ada di sini. Ini sekarang bergegas menuju mereka dengan kecepatan yang begitu cepat. Sekilas, ini bukan pertanda baik. Seret bukanlah orang bodoh. Dia menonton berita dan video kecelakaan mobil besar di TV. Mengetahui bahwa truk yang melaju dengan kecepatan tinggi adalah kendaraan paling mematikan di darat. Sebuah truk seberat ratusan ton melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, dan bahkan sebuah tangki pun mungkin tidak dapat menangani dampaknya. Jika itu sebuah mobil, maka akan langsung dirobohkan. Yang lebih menakutkan adalah tidak ada cara untuk melarikan diri sebelum makhluk sialan ini. Jika bagian depan tidak terhalang, dengan tenaga dan akselerasi Rolls-Royce, dua truk besar ini hanya bisa memakan kentut di bagian belakang. Namun, jalan di depan terhalang oleh dua truk lain, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Melihat kedua truk besar itu semakin dekat, mata Seret terbelah karena marah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi dan mengutuk, DMN. Saya tidak berharap keluarga Su begitu tidak bisa dipercaya. Mereka membiarkan saya membunuh kalian berdua. Mereka juga ingin membunuhku juga. Suklan menjadikannya cara yang bagus untuk menurunkan sampah dan membunuh keledai. Xiu mengira Seret akan langsung menembaknya dan ibunya. Tapi dia tidak menyangka Seret tiba-tiba melihat ke kaca depan dan memarahi keluarga Su dengan ekspresi kesal. Jadi dia menoleh tanpa sadar dan segera melihat dua truk besar itu semakin dekat dan dekat. Dengan IQ-nya, dia memahami situasinya dengan segera. Dia tersenyum pahit dan berkata kepada Seret, kamu tahu bahwa keluarga Su bahkan akan membunuhmu, kamu seharusnya berpikir bahwa mereka tidak akan pernah membiarkanmu hidup dan pergi seperti itu. Seret tampak putus asa dan bergumam, kamu benar. Aku benar-benar dicela oleh keluarga Su sebagai pria bersenjata.
Setelah itu, Shred tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung, menangis dan mengumpat, "Apa-apaan kamu ini keluarga bodoh? Karena Anda berantakan, setidaknya moralitas dunia akan selalu tidak dapat dipercaya selamanya." Zio mencibir dan berkata, "Kamu adalah pembunuh yang dapat mengambil nyawa orang lain dengan mengambil uang orang lain. Apa yang sedang Anda bicarakan?" Shred langsung memarahi, "Sialan, F-Ching denganku, percaya atau tidak, aku akan menembakmu sampai mati." Zio tersenyum sedih, dan berkata tanpa konsesi, "Tembak saja dan beri aku waktu yang menyenangkan. Jauh lebih baik ditembak mati olehmu daripada ditabrak truk ke dalam kaleng daging dan kemudian mati dengan kematian yang menyakitkan." Begitu Shred mendengar ini, wajahnya memucat karena terkejut. Meskipun dia adalah seorang gangster dengan banyak pengalaman hidup yang mengancam, dia juga takut akan kematian dan kesakitan. Jika dia benar-benar seperti orang mati dalam kecelakaan mobil besar, dan kemudian mati perlahan setelah dipukul, maka dia lebih memilih mati begitu saja. Zio melihat bahwa dia sudah benar-benar panik, dan ekspresinya penuh penghinaan, dan berkata dengan dingin, "Kenapa? Kamu biasanya membunuh orang seperti mati rasa, tapi sekarang kamu takut mati." Shred mengabaikan ejekan Zio saat ini, dan berseru, "Apakah kamu tidak takut mati?" Bab 2440. Zio berkata dengan dingin, "Jika saya fana, apa gunanya takut? Bisakah kamu melarikan diri jika kamu takut?" Shred terdiam beberapa saat. Zio benar. Dalam situasi ini, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Jika Anda tidak bisa melewatinya, akan lebih buruk jika Anda turun. Jika tubuh manusia langsung ditabrak oleh truk yang kelebihan muatan, pada dasarnya akan menjadi berlumpur. Zio berkata saat ini, "Apa kamu tidak punya bom di tubuhmu? Ledakan saja. Dengan begitu, kematian bisa mengurangi sedikit rasa sakit." Shred tersenyum pahit, "Saya tidak punya F-Ching, semua F-Ching itu palsu." Saat dia berkata, dia mengambil detonatornya, menekannya beberapa kali, dan berkata dengan getir, "Lihat, tidak ada reaksi sama sekali." Zio tidak menyangka Shred ini akan menjadi sampah dari awal hingga akhir. Ketika dia berpikir bahwa dia dan ibunya akan dikuburkan di terowongan ini karena orang ini, dia merasakan 10,000 di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, dia juga menyadari bahwa dia dan ibunya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kelahiran, meninggalkan jendela kehidupan untuknya, dan paling lama ada belasan detik. Saat ini, dia sudah bisa merasakan getaran kuat yang disebabkan oleh dua truk kelebihan muatan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, lengannya memeluk erat Liona di sampingnya. Pada saat yang sama, helikopter Charlie menukik turun dan muncul di sisi lain gunung. Helikopter terus-menerus menurunkan ketinggiannya di atas pintu masuk terowongan, tetapi saat helikopter semakin dekat ke tanah, kecepatan turun pilot menjadi semakin berhati-hati. Baru saja, melihat Rolls-Royce masuk dan dua truk besar bergegas masuk, Charlie menyadari strategi pihak lain. Keluarga Su pasti ingin menciptakan kecelakaan lalu lintas yang serius dan menyelesaikan Liona, Zio, dan Shred sekaligus. Di terowongan, ketiga orang ini tidak akan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Charlie terus mendesak pilotnya, "Turun lebih cepat. Jika Anda lambat, saya khawatir akan terlambat untuk menyelamatkan orang." Pilot itu berseru, "Tuan, ada radar di bagian bawah pesawat untuk mendeteksi jarak antara badan pesawat dan tanah secara real-time. Setelah jarak dalam 20 meter, kecepatan turun secara paksa akan dipertahankan dalam jarak yang aman. Saya tidak berpikir saya bisa mendapatkannya lebih cepat." Charlie melihat ke tanah, dan tingginya hampir selusin meter, belum lagi, tingginya setidaknya 5 lantai. Jika dia mengikuti kecepatan menurun ini, dia harus menunggu setidaknya 20 atau 30 detik sebelum mendarat, jadi dia segera melepaskan sabuk pengamannya, membuka palka, dan berkata kepada Ishak, "Bawa seseorang untuk memegang senjata di pintu masuk terowongan. Siapapun yang berani mendukungnya lepaskan pelurunya." Ishak buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda akan?" Sebelum dia selesai berbicara, Charlie sudah melompat dan melompat dari helikopter. Bagi Charlie, meskipun dia belum pernah melompat dari tempat setinggi itu, dia terus meminum banyak pil peremajaan untuk memperbaiki fisiknya, dan dia juga memiliki auranya sebagai penunjang. Oleh karena itu, dia dapat yakin bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini, tidak akan ada masalah untuk melompat dari level setinggi itu. Sangat.
Charlie melompat dan jatuh dengan keras ke tanah dalam sekejap mata. Meskipun kakinya telah menahan benturan besar dalam sekejap, mereka benar-benar berada dalam jangkauan bantalan tubuhnya. Pada saat dia mendarat, dia tidak berani menunda, dan dengan cepat bergegas menuju pintu masuk terowongan. Pada saat ini, dia mendengar hantaman besar tiba-tiba datang dari dalam. Ledakan.